Pak Luroji, welcome back to our podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Salam Channel, tentunya masih di program Ngopi Ngobrol kita. Dan pada hari ini juga Salam Channel sengaja untuk berjalan-jalan pintar, jalan-jalan pintar, tapi tetap di program Ngopi Ngobrol kita. Dan kemana untuk hari ini itu kita akan mengeksplor salah satu potensi tentunya di dunia pendidikan di Kecamatan Kanigara. Dan untuk itu dengan kemana-mana pastikan terus tetap stay tune di Salam Channel Kanigara program Ngopi Ngobrol kita. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kanigaran. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Selamat, bukan selamat datang. Kalau di studio Bu, kita mengucapkan selamat datang. Jadi selamat bergabung di Salam Channel, tentunya di program Ngobrol Pintar. Bu Enda, yang pasti di Kecamatan Kanigaran Bu Enda, kita tuh punya program namanya Ngobrol Pintar. Dan di Ngobrol Pintar itu ada namanya PEPI, Ngopi PEPI, yaitu ada komunikasi, edukasi, ada promosi dan informasi. Dan pada hari ini juga kita memang sengaja tim dari Salam Channel Kecamatan Kanigaran ingin mengeksplor dunia pendidikan. Kalau tempoh hari kita sudah pernah di SMP negeri Kecamatan Kanigaran. Pada hari ini kita ingin mencoba sebenarnya apa sih yang ada di Kecamatan Kanigaran dunia pendidikannya ya. Akhirnya kita mencoba di Taman Indria. Assalamualaikum. Kenalan dulu Sinten. Mohon maaf Pak dulu ya. Gak apa-apa, monggo beda. Yang pasti hostnya yang nggak boleh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunda Endah Utami.
di PAUD Taman Indria 1. Ada satunya loh Mas Ferry. Oh, gitu ya? Iya, tadi Taman belum Indria disebutkan 1. satunya. Oh iya. Iya. Berarti ada 2, ada 3 tuh. Ada 2. Ada 2 di Kota Iya. Probolinggo semuanya ya. Iya. Kalau nggak salah di Kecamatan Kanigaran semua kan kira ya. Insya Allah ya. Wah ini yang harus diperhatikan karena nanti yang Taman Indria 2 kita sapa juga, nanti kita akan berkeliling lagi di Taman Indria 2 nanti Boleh. Oke, Ibu Bunda ngomongnya, kalau Iya. nanti kan ngomongnya Bunda ya. Dr. Enda Mutani SPD MPD. Wow. S2 guys, telur. Wah. Ya, yang pasti warganet dan juga penonton di sana sesuatu pandangan yang agak berbeda. Kenapa? Kita seperti anak-anak, kita anak TK, kita mengulang kembali seperti anak kecil ya. Begitu apa ya, begitu riang, begitu lucunya, begitu polosnya anak TK. Kan seperti itu Bu Enda ya. Iya. Kita ingin mencoba flashback bahwasanya apa yang anak rasakan pada waktu bermain kan seperti itu. Ini Bu Enda sedikit kita mau berurusan lagi Bu Enda. Biasanya ada kalau di studio ada ngobrol pintar, ada kopinya Bu Enda. Iya. Di sini kan yang penting karena kan di sekolah kan Belum ada kopinya sekarang hari ini. Iya. Kopi kayak olah. Nah, ya oke, Bu Enda. Flashback ya. Jadi kita ingin tahu sebetulnya yang kami tahu sebetulnya Taman Indria adalah salah satu di bawah naungan Taman Siswa, bukan Taman Siswa kalau gitu ya. Mungkin koreksi kalau misalnya. Jadi memang taman siswa. Jadi itu ada Taman Nadia, terus ada Taman Dewasa, terus Taman Muda, Taman Indria, Taman Madya Karya, Oh, iya, Taman Ekonomi, Ekonomi. ada Taman Madya Karya Teknik. Oh gitu ya. Ya, jadi jenjangnya itu dari TK dulu itu Taman Indria, Taman Indria, SD Taman Muda, Taman Muda, SMP Taman Dewasa, Hmm. SMA Taman Madya, SEMEA Ya. Taman Karya Madya Ekonomi, Taman Karya Madya. SDM-nya Taman Madya Karya Teknik. Yang TKN gitu katanya ya. Ya, TKN. Oke, Bu, bisa dijelaskan tahun berapa sih kalau Taman Indria sendiri? Alhamdulillah Taman Indria berdiri pada tahun 1953. 1993. Iya. Saya lahir, belum lahir. Saya sendiri juga belum lahir. Iya, karena memang kalau nggak salah kita punya salah satu tokoh nasional. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Waktu kecilnya Ki Hajar Dewantara namanya Suryati Sudamingrat. Apa gitu ya? Kalau dulu waktu zaman itu kan saya pas kemana gitu. Oke, Bu Enda, kalau Taman Indria banyak tahu jumlah gurunya. Alhamdulillah jumlah gurunya ada 12, satunya bersyukur jadi jumlahnya 13. 13 ya, itu mendidik dan tenaga pendidikan. Iya. Ya. Kalau jumlah siswanya paling nggak sampai 100 Bu? Ada 120. 120 sampai saat ini ya? Saat ini 118. Berapa 90? Ya, karena corona ini. Corona nggak hilang-hilang ya. Iya, sudah 4 tahun. Ya mau bagaimana lagi kita juga nggak kepingin Bu sebetulnya kan Iya. ya adanya corona ini. Ya, ketika yang ngomong siswa itu kan biasanya kalau di jenjang SD, SMP, SMA, dan mungkin dari sederajat ya, itu kan ketika mau mendaftar itu kan ada yang namanya sistem zonasi. Kalau di Taman Indria ada nggak? Sistem online juga bisa. Oh, Taman itu. Indria, ya. Oh, Karena sekarang kan pandemi, Ah. jadi mungkin masyarakat takut datang ke lembaga, Hmm. jadi kita pakai sistem online. caranya? Karena kita sudah upload punya Linknya. Hmm. jadi itu sudah disebarkan melalui FB. Oh, ya. ada FB-nya Taman Indria gitu. Ya, terus melalui ke kita woro-woro ke mana wali murid, Oh, ke gitu. tetangga, ya, ke sahabat-sahabat kita semua. Berarti bisa online ya? Iya. Ya. Yang warganet dan pocong ngopi yang perlu dipahami ketika berbicara pendaftaran yang serba digital, ternyata Taman Indria juga tidak ketinggalan zaman. Dilihat dari sesi ini bahwa yang perlu dibalikan Taman Indria juga menyediakan pendaftaran secara online. Wah, itu yang keren sekali. TK aja sudah online, apalagi yang SD, SMP, SMA, mungkin seperti itu ya. Bu, kita tahu bahwasanya yang saya tahu sih bukan kita, yang saya tahu berbicara masalah TK, ada yang namanya TK, ada yang namanya kelompok bermain. Jadi yang mungkin istilahnya ada PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Sebetulnya kalau kurikulumnya TK itu gimana? Kalau kurikulumnya TK itu mengacu ke nasional. Oh nasional ya, Ya. tetap ya standarnya Ya, Kemendikbud gitu ya. Iya. Jadi
ya tetap diajari belajar gitu, maksudnya gimana Bu? Ya, kalau PAUD itu nama atasnya. PAUD ini ada berapa layanan kita miliki. Oh, gitu. Kebetulan di Taman Indria 1 punya 2 layanan. Oh. Ada kelompok bermain, itu yang namanya sekarang mungkin lidahnya masyarakat belum bisa ya bilang KB kelompok bermain belum Iya. bisa. PAUD gitu. Oh gitu, Ya. aslinya memang beda sih. Iya, ada yang bilang playgroup, Oh, gitu. Nah, kelompok bermain, kemudian di bawahnya lagi ada TK, Taman Kanak-kanak. Kebetulan kita yang tempat penitipan anak, TPA kita belum punya. Kita masih merintis untuk TPA-nya. Oh, nanti Ya. di lingkungan sini ya? Iya, ini yang susahnya cari gurunya TPA itu. Oh, Ya, gitu. soalnya masuk anak kecil. Beda kan ya? Ya, beda. Tapi kalau di lingkungan apa, di lingkungan rumah kan memang masih ada TPI, kalau di Iya. sekolah tidak ada gitu TPA, ya. penitipan anak. Oh. Kemudian untuk pembelajarannya itu kita mengenalkan, tapi masyarakat mayoritas minta anaknya tuh sekolah TK biar bisa baca dan nulis, bla 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 bla. Kalau di SD nanti biar bisa baca dan tulis, hitung dan sebagainya. Biar bisa diterima SD favorit. Nah, bisa Itu diterima banyak. di SD favorit seperti itu. Padahal di TK tidak boleh diajarkan membaca dan Oh menulis. gitu, Ya. kurikulumnya memang nggak boleh. Nggak ada, kurikulumnya seperti itu nggak ada. Oh. Hanya kita pengenalan aja ke siswa. Oh gitu. Jadi kita misalnya ada huruf Ah, huruf A sampai Z, sampai Z, kita iya. punya, kita Hmm. acak. Sini ada gambar mangga. Hmm. Kemudian kita cari huruf N. Nah, itu nanti dijadikan satu bunyi apa. Oh. Angka juga sama seperti itu. Tapi berkembang. Nah, berkembang. Keinginannya siapa sebetulnya? Keinginannya masyarakat paling murid. Iya. Iya. Kalau anaknya nggak, oh, di sekolah di situ nggak bisa baca, nggak bisa Nah. apa. Nah, itu yang susah. Oh. Mohon maaf. Iya. Nanti kalau di SD juga sama. Nah. Anak ini bisa baca. Dari TK mana? Nah, itu. Anak ini nggak bisa baca. Dari TK mana? Iya, iya. Nah, seperti itu. Padahal di satu sisi kurikulum TK sebetulnya cuma belajar dan bermain, kan kalau Iya, nggak salah gitu ya. iya. Tapi di satu sisi untuk menciptakan apa ya, untuk menciptakan salah satu peserta didik yang kualitas unggul ya diajarkan seperti itu. Padahal yang untuk di sekolah begitu anak TK yang sudah lulus dari TK mereka kan dituntut untuk harus bisa baca, menulis dan berhitung. Dilema gitu. Iya. Dilema gitu. Susah juga. Bisa ya. Tapi alhamdulillah anak-anak yang keluar dari Taman Indria mayoritas sudah bisa baca dan nulis. Ya. Ini motoriknya, jari-jarinya ini harus bisa pegang pensilnya itu bagaimana. Kadang-kadang kan pegang pensilnya hanya ditutup gini aja, nulis ada yang seperti itu. Kita betulkan. Ya. Jadi makanya kita ada kelompok bermain, kita olah di kelompok bermain itu anak-anak motoriknya. Kita berbanding kita meramas biar jarinya kamunya enak gitu. Jadi nanti di TK mereka sudah pintar, pegang krayon, pegang pensil sudah pintar. Jadi tinggal gurunya tinggal mengarahkan. Nah ini warganet yang mungkin buat konco ngopi yang mungkin punya anak masih di bawah ya, masih umur berapa itu kira-kira? 2 tahun 2 ke tahun atas. ke atas, itu nanti bisa di rumah bisa belajar untuk melatih psikomotoriknya ya. Iya. Jadi untuk tangannya bisa biar kuat. biar kuat itu Iya. caranya bagaimana Bu? Kita cari koran, Cari kita koran. mas gitu. Oh gitu ya? Ya. Oh, Atau bola, kalau punya koran bola plastik. oh bola plastik itu. Ya. Oh gitu. Oh, caranya. Ini salah satu edukasi Bu, makanya di program ngopi itu sebuah edukasi. Jadi yang di rumah, yang nonton kan enak sekarang untuk pembelajaran yang paling apa yang paling tepat sasaran ya termasuk salah satunya adalah melalui video. Nah, seperti itu. Benar kan Bu ya? Iya, betul sekali. Bu, saya mau tanya nih. Taman Indria kalau dari depan. Nah, buat warga yang belum tahu sebetulnya Taman Indria nanti kita ada profil dari Taman Indria seperti apa. Yang pasti Taman Indria terletak di Jalan Suroyo nomor berapa? Nomor 8 nggak usah susah warganet. Kalau mau ke Taman Indria bingung cari alamatnya, gampang kok. Jadi ada, Odem ada, terus habis itu Pemkot juga ada. Tadi hotel. Nah, KFC ada, hotel ada, wah, semuanya ada. Dekat museum, wah enak Bu ya. Iya. Alun-alun ya serp gitu aja, makanya lebih mudah, makanya kan lebih menjadi tujukan seperti Iya. itu kan ya. Oke, makanya Tapi fasilitasnya kalau ada. warga kampung kita nggak punya. Jadi yang punya kita warga kantor, perkantoran, perhotelan Iya. gitu.
Iya. Ya karena memang domisilinya nggak di Tapi kampung. alhamdulillah. Iya gitu. Ya, muridnya. Ya, domisnya banyak. Ya kalau saya melihat kalau di atas 100 itu banyak Bu. Karena kan cuma TKA sama 3B. Kan Pernah kalau A berapa rombel? kalau A 4 rombel, Rombel. B berapa rombel? Rombel ya. Karena tahun berapa dia? Hmm. 200-an muridnya. 200 kurang 2 anak. Ya. Ya. Kalau mau kita explore ya di Taman India, fasilitas yang ada apa aja sih? Bu? Fasilitasnya tempat bermain outdoor ada, indoor juga ada. Tapi sebentar, sebelum saya ngomong tempat bermainnya kan harus safety kan Bu. Ya. Tempat bermainnya kan harus safety kan ya. Jadi Ya. biar nanti gurunya misalkan di dalam kelas ternyata tetap ada pengawasan kan seperti itu ya. Kan ada waktu jeda istirahat seperempat jam. Itu anak-anak disilakan untuk bermain dulu di luar outdoor. Nah itu gurunya juga keluar Oh, mendampingi. iya, mendampingi ya. Soalnya mainannya kan banyak sekali, terus agak tinggi. Ya, agak tinggi ya. Ya, itu kita tetap ada pendampingan oleh gurunya. Dan ada satu permainan yang tidak diberikan pada anak setiap harinya, flying fox. Oh, dari box ya. Ya, kayaknya kapal itu sebelah utara sendiri kan ada flying fox. Ya. Nah di situ tidak diberikan hanya hari Sabtu. Karena ada instrukturnya Bu. Ya. Pengawasannya Dan beda ya. bergantian. Misalnya hari Sabtu minggu pertama kelompok B1, nanti minggu kedua B2. Untuk melatih keberanian kan. Iya. Apa bukan berat nantinya. Iya. Biar anak nggak takut kan gitu ya. Selain tempat bermain apa Bu? Kamar mandi ada. Iya. Ya pasti lah Bu, masa ada sekolah kamar mandinya di luar kan gitu. Ada, Ada. tapi di desa. Terus apa lagi Bu? Selain fasilitas yang apa? Ruang komputer ada. Ruang komputer ada, kegiatan bahasa Jepang ada, Oh, bahasa bahasa Jepang Inggris ya? ada. Ya. Belajar cuma Ya. pengenalan kan ya. Ya, pengenalan. Kemudian komputernya juga ada. Drum band juga ada. Oh, drum band juga ada. Selainnya drum band Ya, ya. tari juga ada. Paduan suara nggak ada. Menyanyi tunggal. Penyanyi ada, penyanyi kalau kita menyanyi tunggal itu kita cari anaknya sudah ketemu baru kita berikan ke pelatihnya Iya. supaya diolah. Pelatihnya ya. Iya. Oh, nanti yang nilai siapa? Tahu ya. Nilai ada sendiri. Oke. Yang pasti ketika kita berbicara fasilitas dari Taman India, mungkin ini adalah salah satu kelebihan dari Taman India. Jadi Taman India juga ada drum band atau marching band, terus ada juga kelas vokal kan itu ya. Terus ada kelas gambarnya di situ juga ada. Jadi semuanya ada fasilitas yang memang ya buat warganya atau pencari ngopi ya nggak salah kalau menitipkan putra putrinya untuk bisa belajar dan bermain di Taman India. Satu. Taman India 1, maaf saya ada yang lupa. Bu, prestasinya Taman India yang terakhir apa Bu? Saya kan ketika saya masuk, langsung disuguhi sama piala. Terlalu banyak piala, terlalu banyak kejuaraan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan itu juga kemarin waktu liburan kemarin ada piala-piala yang sudah saya sopiri semua, yang di luar juga saya sopiri semua, yang sudah lama-lama, ada yang tinggal tahun 2015 sampai sekarang. Itu yang masih ada yang lainnya sudah alhamdulillah sudah saya revisi semua. Terakhir Kalau yang banyak, yang terakhir itu tahun 2020 itu juga banyak kegiatan ada HAN yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Alhamdulillah kita juga pernah meraih juaranya. Lomba senam untuk kelompok bermainnya gurunya. Ya. Terus untuk anaknya TK itu menyanyi. Ya. Menyanyi kan dalam 2020. Ya. Berarti masih semi virtual ya enggak? Enggak. Apa yang finalnya di finalnya di ya? Pemkot itu Oh, iya. bulan November. Ya itu jurinya, ini memang Bingung ya. ya bingung gitu. Memang jurinya memang sudah kredibel kalau nggak salah. Iya. Yang di Pemkot itu jaminan juara 1, 2, 3 sampai 6. Iya. Ditambahkan lagi. Iya. Terus apa lagi Bu yang paling Untuk drum band tahun 2 tahun yang lalu itu Taman India pernah meraih juara umum 2 tahun berturut-turut. tingkat kota? Tingkat Kota. kota kabupaten. Oh, Nah, Jawa Bali Oh, Jawa Bali. ada dari Pasuruan ada, Hmm. dari Banyuwangi juga ada.
Di situ kita meraih juara umum 2 tahun berturut-turut. Nah 1 tahun ini kalau kita juara umum lagi, piala diberikan ke Taman India. Kebetulan kita sudah nggak kepingin untuk merebut ke situnya, kita sudah puas dengan 2 tahun berturut-turut biar diberikan yang lembaga yang lain. Karena memang mempertahankan itu Susah. Iya. daripada waktu. Jadi ada banyak nanti prestasinya yang ada di Taman India 1 nanti akan kita coba kita terangkan di deskripsinya. Nah, jadi seperti juara ini. Juara 1 battle juga pertama Battle apa kali. itu, Bu? Drum band. Oh, drum band. Ya, pertama kali Probolinggo Kabupaten mengadakan battle, kita juara 1. Itu 2019. 2000. Ya, Iya, soalnya 20 kan nggak boleh. iya. Terakhir itu. Iya, 2019 itu masih 2020 awal-awalnya kan masih penting-pentingnya pandemi. Nah, berbicara masalah pandemi itu beda. Saya tahu bahwasannya hampir semua elemen itu terdampak terhadap pandemi oleh pandemi ini, termasuk dari dunia pendidikan, dunia usaha. Nah, tapi di suatu sisi memang pada prinsipnya kondisi pandemi ini ada salah satu sisi positifnya yaitu untuk bisa berkreativitas. Nah, ini termasuk di guru-guru TK Taman India di masa pandemi ini cara kan nggak mungkin KBM-nya PP Tatap muka. iya Ya, Bapak tatap muka. tatap muka ya PTL ya pembelajaran tatap muka enggak kan nggak mungkin. Nah, kalau di Taman India sama ada juga sih. Iya. Kalau saya mengadakan tatap muka, takut nanti saya dipanggil sama dinas. Oh, kan nggak boleh kan? Nggak boleh ya. Oh, Hanya ya. kita adakan secara daring. Secara daring, Ya, terus virtual itu melalui HP, Gitu ya. HP-nya. Kalau melalui kita melalui laptop, kita bisa lebih Bisa nggak sih? Sebetulnya ya gampang-gampang susah sih. Gitu. Susahnya kita cari wali muridnya. Kalau wali murid tidak punya HP yang Android, Masa ada tabu? ada. Katanya yang yang caranya kan sini portal. Ya, satu kota. Jadi tahu Taman Indah 1 itu tidak menampung orang-orang yang intelek tinggi. Kita menampung semua dari tinggi sampai ke bawah kita. Anak tukang becak pun juga ada. Itu benar. Ya, anaknya orang membantu yang rumahnya di Dringu juga seperti ini juga mereka tidak punya HP ternyata. Hanya kita sempat datang ke sana menanyakan hanya tugas belajarnya di bawah karena ada tugas belajarnya itu dikerjakan di rumah. Jadi tidak melalui virtual. Oh, iya. Gitu. Dan ada anak yang betul-betul tidak mampu itu juga saya tugaskan. Kasihan mereka kepingin, iya, mereka kepingin sekolah di Taman India, tidak mau sekolah kemana-mana. Padahal dekat dengan lembaga TK di situ. Kenapa ada sekolah situ? Enggak, anaknya minta sekolah di Taman India 1. Sudah saya terima. Ya, tapi bebas SDK itu. Saya bebaskan. Justru malah jika kita membantu seperti itu malah kita potensinya anak itu yang justru mungkin yang tidak pada ini ya, tidak terlibat. Alhamdulillah, anaknya ternyata pandai. Nah, iya kan itu ada sisi positifnya juga. Kalau kekurangan seperti itu kan Bu Enda adalah kepala TK Taman India 1. Sebelumnya kan kalau kepala sekolah ataupun kepala TK kan memang di awalnya memang mengajar kan ya. Pernah mengajar kan Bu? Suka duka mengajar kalau anak TK gimana? Ya, kalau sukanya anak-anak itu pas menurut semua. Oh gitu. Ya, tapi jarang. Jarang. Ada anaknya dia kalau diajak diem itu jarang kalau TK. Iya. Pasti ada aja yang berisik, ada yang jawab temannya, goda temannya, pasti itu ada. Saya itu Bu. Pasti ada. Tapi alhamdulillah anak-anak yang suka usir, suka ganggu temannya, ada yang suka mudah itu juga ada, suka gigit, suka mukul juga ada. Itu kita pilih. Kita rangkul, kita belajar sendiri, kita diajak rembukan sama anaknya, alhamdulillah nyambung, diajak ngomong-ngomong itu nyambung, akhirnya anaknya bisa berubah. Iya. Ya. Itu salah satu teknik untuk salah satu teknik yang Ya, untuk merangkul anak supaya tidak berbuat seperti itu.
kita amankan sendiri. Kita ajak rebus sendiri, kita beri mainan sendiri sementara, dan setelah itu ada perubahan, kita kumpulkan lagi. Ada yang pernah ngumpul di TK? Ngompol, Iya. ya ada sih. Ada ya? Iya. Berarti kalau di sini berarti siap pempes, siap semuanya Bu ya? Bukan pempes, celana dalam. Celana dalam ya? Iya. Kalau Iya. pempes kadang-kadang anak-anak nggak mau, Oh, kecuali anak kelompok bermain. Oh iya. Pakai pempes, ya ada yang pakai ada yang enggak. Tapi pernah nggak merasakan misalkan pada waktu pendaftaran mungkin baru masuk apa ya, pada waktu masukan baru anaknya nggak berani, terus habis itu didampingi sama wali apa orang tuanya banyak ya. masih banyak. Banyak, masih banyak. Oh. Ada sekitar 6 sampai Iya. 5 anak ya. Karena masih butuh adaptasi. Ya, gitu ya. kalau saya lepas anaknya nangis, saya langsung saya tarik, takutnya Trauma ya. kena trauma, Malah nggak kasihan. berani. Malah nggak mau sekolah Nggak mau akhirnya. sekolah, ya. Hanya sama orang tuanya, monggo bisa beri prioritas, tapi hanya beberapa hari. Oh, gitu ya. Ya. Jadi apa mempelajari anaknya juga Supaya mempelajari bisa orang tuanya berani, juga ya. ya. Yang belajar dua-duanya berarti Bu ya. Ya, kalau anaknya tetap didampingi sama orang tuanya, nggak bisa mandiri Ya. nantinya. Bu. Ada tahun kemarin yang nganter ini memang anaknya ini yang masuk mbahnya. Mbahnya terus yang masuk mbahnya, mbahnya. Akhirnya mbahnya yang saya tahu. Akhirnya mbahnya nurut, alhamdulillah 1 minggu udah lepas. Bu, terakhir di masa pandemi ini harapannya kepada pemerintah kota khususnya mungkin di apa ya, kita tidak ingin mengkritisi pemerintah kota, ini tidak ingin, tapi di satu sisi kan adalah sebuah harapan entah itu untuk pemerintah kota ataupun di apa ya di dinas pendidikan dan kebudayaan, harapannya itu seperti apa di masa pandemi ini. Jadi kan karena kadang kan kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apa sih yang terjadi di lapangan apa sih. Tapi kalau memang tidak ada harapan, dirasa memang apa ya, dirasa memang sudah cukup ya nggak apa-apa. Monggo bisa disampaikan. Harapan dari kami dari Pauta Lini Desa Bu, untuk masyarakat di lingkungan Kota Probolinggo, marilah kita berikhtiar agar pandemi cepat berlalu dan sehingga kita bisa tatap muka dengan anak-anak, sehingga anak-anak bisa belajar kembali dengan mudahnya dan anak-anak bertemu dengan teman-temannya. Selama masih pandemi, kami mohon pada orang tua murid supaya apa yang diberikan pada pemerintah baik dinas atau kota, Bapak Wali Kota, mari kita pahami, kita lakukan. Jangan sampai kita tidak pakai masker, cuci tangan, bla bla bla, ya prokesnya kita tetap kita jalankan sehingga Probolinggo Kota bisa lepas dari pandemi, sehingga bisa-bisa kita zona hijau sehingga kita bisa terbuka seperti itu Mas Jadi Ferry. semua elemen itu nanti akan dibuka semuanya, Ya. mengenai kota. Tapi tetap kembali ke new normal. Apa sih new normal? Bahwasanya itu adalah kehidupan baru yang tetap menggunakan protokol kesehatan. Seperti itu mungkin Bu Enda. Thank you Bu Enda. Ya. Dan semoga kalau dari kami di tahun-tahun ke depan apa ya, Taman Indria 1 dan juga mungkin mereka buat orang tua yang ingin menunjukkan akan berbondong-bondong Taman Indria 1 harapan ya seperti ini ya, memang ya sudah maju kan seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Enda atas waktu yang diberikan. Salam Kertanegara. Saya tidak ngomong jangan lupa like, oh itu misalnya Bu Enda sama tim. Tapi yang pasti kita ingin mengeksplor semuanya dunia pendidikan yang ada di Kota Probolinggo khususnya di Kertanegara. Terima kasih. Oke, baik warganet dan konco ngopi, pendidikan anak usia dini bahwasanya tetap harus kita jaga dalam artian di era pandemi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional tentunya. Tapi yang harus dipahami bahwasanya pendidikan anak usia dini itu apa yang disampaikan oleh Beliau bahwasanya harus belajar dan bermain. Jadi memang untuk anak usia dini ataupun anak-anak ada tahapan yang harus mereka lalui dan tidak boleh dipaksakan. Itu harapannya adalah mereka akan berkembang dengan sendirinya. Itu akan meningkatkan kualitas anak-anak Indonesia. Oke, terima kasih dari kami. Salam Kertanegara. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suka-dukanya apa? Aduh, alhamdulillah menurut saya banyak sukanya karena terhibur. Uniknya anak TK apa? Uniknya mereka memiliki kelebihan masing-masing. Tidak ada anak bodoh. Mereka memiliki kelebihan masing-masing. Iya. Ada yang lebih dalam sosialnya, moralnya, ada yang pintar kognitifnya, Oh gitu ya. ada yang pintar fisik, unggul dalam hal fisik Oh gitu. dan lain-lainnya. Karena memang ada beberapa aspek Iya, ya. enam kognitif, aspek, ada iya. itu termasuk psikomotorik ya. Ya, Pengalaman paling unik, kejadian yang paling unik misalkan pada waktu proses KBM. kemudian ya mereka itu selalu menjawab apa ya, tidak terduga gitu loh. Oh gitu. Nah, kalau kita menyampaikan pertanyaan pada saat masa pembelajaran, ada hal-hal lucu yang muncul. Contohnya, Apa ya? apa misalkan pada waktu yang jenengan ngomong apa taktis tuh terus guru Menyangkut ya? itu nggak ada ya? Oh, ada. Oh iya, kan berarti nggak unik, jadi nggak unik biasa berarti ya? Oh, Tapi nggak apa-apa. berarti nggak unik biasa berarti gitu ya? Oh, unik. Tadi kan pertanyaan yang unik kan gitu. Iya. Itu gelap ya. Oh, gitu ya. Tuh cukup dijawab dengan cepat. Enak nggak cepat? Nggak enak, Mas. Kenapa? Hubungannya korelasi sama tenaga pendidik gimana? Itu banyak banget lah kita jadi belajarnya seperti ini, tidak bisa berinteraksi langsung sama anak-anak, tidak bisa bertemu. Beda lah belajar apa ya, tingkat emosional kedekatan sama anak-anak itu sangat beda sekali. Kalau kita ketemu langsung sama kakak online ya, beda Daring. sekali daring ya. Beda Padahal sekali. memang di salah satu kunci dari keberhasilan untuk mendidik ketika ada interaksi Ya, dengan anak-anak. iya, benar sekali. Atau kita apa pendekatan cara emosional. Itu Ya. yang Semoga kesuksesan. cepat berlalu. Oke Karena ya. saya pribadi pernah mengalami seperti itu. Kunci sukses dari keberhasilan seorang guru untuk mendidik itu adalah kedekatan emosional. Itu yang paling penting. Itu yang paling yang paling. Oke. Terima kasih Bu Fatur Roji, welcome back to our podcast menjadi Salam Channel Kanigara. Dan masih di program ngobrol kita, dan ada ini juga setelah kita ngobrol kita bersama Ibu Kepala TK Taman Ninja 1 dan juga ada perwakilan dari guru kelompok A tadi ya, kelompok B, dan sekarang ini kelompok A. Wow. Nggak tahu kan panggilannya A, B, nah makanya kalau nggak tahu cepat titipkan putra putrinya di Taman Ninja 1. Wah, ini adalah endorse dari Taman Ninja 1. Jangan lupa Bu Enda untuk kopinya ya. Oke. Ibu siapa Ibu? Endang. Hah? Endang. Tadi Bu Enda, sekarang Bu Enda. Iya. Masih sambil juga. Sebulan. Oh satu ya, oh gitu. Satunya Bu Enda, satunya Bu Enda. Kabar sehat ya? Iya, benar. Nggak ada dampak dengan kalau saya COVID ini nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh, itu masih gemuk, masih sehat. Nggak gemuk. Kalau saya ngomong sama orang tua udah gemuk katanya. Masih ini, masih jawaban ya itu. Ya, karena usia sudah lanjut jadi nggak begitu menjaga penampilan. Bu Endang, Iya. pandemi nggak enak kan ya? Kalau Kita terbatas mau apa-apa. Gitu ya. terus kalau sambungan sama mengajar, susah nggak Bu mengajar dia? Mengajar di masa pandemi ini? Sekali susah sekali karena kita kan biasanya kita interaksi sama anak-anak, kita bisa berbagi. Kadang anak-anak itu senang lari-larian, kita dari rumah semua kita suntuk bagaimana di sini kita bisa lihat anak-anak yang lucu-lucu, yang berlarian, gimana interaksi sama anak-anak langsung itu kita enak sekali. Kalau seperti ini, kita pakai recall, kadang nggak maksimal kita mengajar. Masih banyak Iya. kebutuhan kan, Iya. termasuk HP yang harus memadai, jaringan internet yang harus support, Iya. kan gitu kan ya. Kadang Kuotanya, jaringan juga nggak bagus. balik kalau yang di bukan di perkotaan yang agak di gunung-gunung kan malah susah menyebar jaring gitu. Iya. Nggak enak kan ya. Nah, sekali. Harapannya apa di masa pandemi itu mesti disampaikan kepada salam channel atau warganet dan YouTube ya atau di Kongjomoki. Ya, moga-moga pandemi ini cepat berlalu Pak ya, jadi kita bisa belajar dengan baik sama anak-anak dengan
wali murid kita hubungannya bisa harmonis dengan anak-anak juga kita bisa langsung berhubungan, enak belajar seperti sedia kala sebelum pandemi ini. Terus harapan kita semoga pemerintah juga bisa cepat-cepat menyelesaikan masalah tentang pandemi ini. Iya benar Bu. Di satu sisi memang apalah arti pemerintah pusat atau pemerintah kota Probolinggo tentunya tanpa dibarengi oleh partisipasi masyarakat. Apalah kita dan seperti itu kalau memang tidak ada campur tangan, bukan campur tangan, ada ini ya, ada partisipasi dari masyarakat. Karena ketika pemerintah sudah menerapkan sebuah peraturan ataupun kebijakan, tetap harus dipatuhi oleh warga ya. Terlepas itu suka dan tidak suka. Baik Bu Endang, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi semoga kita semua sehat, diberikan lipat yang luar biasa. Bu Citra, kita ngobrol santai terkait apa namanya suka duka mengajar anak TK. Kelompok bermain ya? Kelompok bermain. Kelompok bermain berarti usianya berapa Bu? Usianya 2 sampai 4. 2 sampai 4 tahun. Ya. Jadi anak saya masih dikategorikan kelompok bermain. Nah saya maksudnya anak saya masih punya anak umur 3. Berarti kelompok bermain. Ya. Wah ketemu sama Bunda Citra kan? Ya, Wah, Insya Allah. Bu Guru. Bu Guru. Ibu Bunda Citra. Kok grogi maksudnya ngomongnya? Oh Bu. 2 sampai 4 tahun. Suka dukanya apa kalau? Karena yang pasti itu kalau kami ya, anak usia 2 sampai 4 tahun itu adalah anak yang ingin menjadi dirinya. Anak-anak bukan yang dewasa, menjadi diri, jadi ingin berkembangnya mungkin mengalirnya, mungkin ngalem-ngalemnya, mungkin ya anak 2 sampai 4 tahun mungkin juga bermain. Suka dukanya apa? Banyak sukanya Mas ya, karena anak usia 2 sampai 4 itu kan unik-unik. Padahal anaknya orang ya, Iya. itu banyak sukanya, laki-laki sendiri. Kadang malah anak sendiri nggak telaten Mas. Nah, saya itu mengajari anak saya nggak telaten, emang kalau mengajari anaknya orang buat telaten kan gitu. Iya, suka dukanya ya itu tadi kami guru kelompok bermain kan bisa ketemu sama karakter yang beda-beda dari usia 2 sampai 4 itu tadi. Jadi ya kalau mereka nggak mau belajar ya kita kan nggak bisa maksa. Ya udah dibiarin main, ada yang kadang digendong mamanya masih tidur. Waduh. Ada banyak. Jadi ya kita tunggu sampai dia bangun. Sebentar, digendong mamanya sampai Dari rumah tidur. Yang salah siapa itu berarti? Apa tidur? Ya, masalah. Ya, karena kan begitu ya. Iya. Harusnya jam segitu kan sudah bangun. Ya. Anaknya kenapa kok tidurnya malam, bangunnya kok siang? Karena usia segitu kan siklus tidurnya nggak teratur. Iya. Ada yang Benar. malam, ada yang masih sore. Tapi kalau yang mengalami siklus nggak teratur itu nyampe sekolah pasti tidur. Kadang dia berdoa sambil tidur. Jadi yang perlu dipahami bukan hanya ibu-ibu yang memiliki siklus nggak teratur ya. Iya. Ternyata anak-anak juga mempunyai siklus nggak teratur ya. Oh, kirain ibu aja yang memiliki siklusnya nggak teratur. Itu kan lain siklusnya ya. Bu, di masa pandemi ini tetap ada, kalau KBM-nya ada? Nggak ada? Ya tetap. Ada. Sistem online ya. Online, masih online juga ya? Ini Dari kan ya? masih minggu awal, jadi kita belajarnya lewat video call. Kita tunggu harapannya adalah paling tidak kita tunggu harapannya seminggu lagi, semoga aja kan Masuk Asia. ya iya Tetap ya, sekolah. ya. Jadi hitungannya semoga seminggu ini di batas waktu PPKM yang diperpanjang di Kota Probolinggo. Iya. Harapannya kan biar semoga mengatur zona hijau itu kita akan kembali lagi kan Iya. kalau Kangen ya. Iya. Karena kalau kelompok bermain kan lebih enaknya itu ketemu langsung untuk belajarnya. Kan lebih bermain aja ya. bermain Sambil belajar. Belajar sambil bermain. Itu yang dipahami warganet bahwasanya untuk PAUD, jadi PAUD mulai dari TK dan kelompok bermain, belajar sambil bermain sambil belajar, itu yang harus Iya. dipahami. Kalau anak-anak mau belajar ya kita tidak bisa maksa. Main. Oh, boleh main ada apa ya? Iya. Oh. Karena kalau dipaksa nanti ada yang nggak mau. Oh, gitu ya? Iya. Tapi kalau main-main terus, misalnya cuma main, Ya, kita sambil ini. Oh, gitu ya? Iya, sambil belajar. Nanti kalau dia bosan main lagi. Udah kita berapa tahun di sini? Alhamdulillah sudah 11 tahun.
11 tahun ya? Ya, di kelompok kemarin. Di Kelompok Bermain. Sebelumnya di Pekan TK. Sebelumnya di rumah tangga. Baik Bu Citra, terima kasih atas Ya, waktunya sama-sama. dan semoga kita semua akan lebih tetap lebih berjuang di masa pandemi ini dan semoga aja Kota Probolinggo tentunya akan lebih lepas dari pandemi. Amin. Biar bisa sekolah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.